Bayangin, logam yang dulu cuma dianggap bahan cincin atau sendok, sekarang jadi bahan bakar diam-diam buat revolusi energi dunia. Tahun 2025, perak udah bukan lagi cuma perhiasan. Ia ngalir di panel surya, kendaraan listrik, chip komputer, bahkan sistem AI. Tapi di balik kilaunya, ada pasar yang lagi berderak. Harga perak naik gila-gilaan, lebih dari 73 cuma dalam setahun, dan sempat nyentuh rekor $54 per ons. Perak tetap bullish di tengah shutdown. Ironisnya, tambang-tambang besar malah nggak bisa nambah pasokan. Kita bakal bongkar seluruh ekosistemnya. Siapa yang diambang bangkrut, siapa yang justru kaya mendadak, dan gimana logam sederhana ini bisa menentukan masa depan energi dunia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa buat lo yang baru nemu channel ini, tekan subscribe dan aktifin notifikasinya. Karena di channel ini, kita nggak cuma bahas berita bisnis kekinian, tapi ngebedah proses bisnis di balik layar ekosistem industri dan ekonominya. Kalau lu ngerti prosesnya, lu juga bakal ngerti cara ekosistem ini berputar. Jadi tonton sampai akhir, karena di penghujung video ini, siapa tahu lu dapat insight ngelihat peluang di tengah perubahan. Menit ke depan, kita bakal bongkar seluruh ekosistemnya. Siapa yang diambang bangkrut, siapa yang justru kaya mendadak, dan gimana logam sederhana ini bisa menentukan masa depan energi dunia. Okay, let's go. Masalahnya bukan di permintaan aja, tapi di strukturnya. Menurut USGS 2025, sekitar 70-75% perak dunia itu bukan ditambang langsung. Dia cuma hasil sampingan dari tambang tembaga, seng, dan emas. Artinya, walaupun harga perak naik setinggi Uranium. langit, tambang nggak Now, bisa serta-merta buka keran produksi lebih banyak. Produksi global malah cuma tumbuh 2% di 2025. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki cadangan biji perak sebanyak 2,8 miliar ton pada 2020. Umur cadangan ini diperkirakan sampai dengan 2114 tahun atau tahun 2234. Sementara permintaan industri udah nembus 700 juta ons. Dan sebagian besar datang dari sektor energi terbarukan, elektronik, dan kendaraan listrik. Ini bukan siklus naik turun biasa, ini kelangkaan struktural, dan kelangkaan yang bakal terus berlanjut. Lo mungkin mikir, ya udah kalau mahal tambang kan bisa nambah produksi. Nah, disinilah masalahnya. Proses bisnis di industri perak itu ribet banget. Pertama, dari sisi eksplorasi dan penambangan. Tambang-tambang besar kayak Fresnillo PLC dan KGHM nggak menambang perak secara khusus. Mereka fokus ke tembaga dan seng. Jadi walaupun harga perak naik, volume produksinya ya segitu-segitu aja. Kedua, biaya dan izin. Untuk dapetin perak murni 99,9%, lo butuh waktu 7-10 tahun dan biaya miliaran dolar buat bangun tambang baru. Belum lagi aturan ESG dan izin lingkungan yang makin ketat bikin biaya operasional naik 30-40% dibanding 5 tahun lalu. Ketiga, bottleneck di pemurnian. Kapasitas refinery global terbatas, dan sebagian besar terkonsentrasi di Meksiko sama Tiongkok. Artinya, bahkan kalau tambang bisa nambah output, proses pemurniannya bisa jadi hambatan baru. Dan terakhir, soal daur ulang. Urban mining memang tumbuh, tapi masih kecil banget. Kontribusinya belum nyampe 20% dari total kebutuhan dunia. Jadi, sistem produksi perak ini kayak mobil tua yang gasnya udah mentok, tapi diminta ngebut terus. Nggak heran kalau pasar mulai kepanasan. Sekarang, gimana reaksi para pemainnya? Dari tambang sampai pabrik, semuanya lagi putar otak. Di sisi industri panel surya, datanya gila banget. IA bilang, sektor ini bakal nyedot 14-250 juta ONS perak di 2025. Tiap panel surya butuh sekitar 18-20 gram perak, dan karena harga naik, biaya bahan mentah melonjak dari 5% ke 14% dari total harga modul. Perusahaan kayak Longi sama Aiko lagi ngembangin teknologi baru kayak Topcon dan ABC Cells biar bisa ngurangin konsumsi perak sampai 90%. Tapi lo tahu apa? Permintaan panel surya tumbuh lebih cepat dari efisiensi yang mereka ciptain. Di industri otomotif dan elektronik juga sama. Satu mobil listrik butuh 25-50 gram perak 2-3 kali lipat mobil biasa. Ditambah lagi, AI, server data, dan teknologi 5G bikin kebutuhan logam konduktor makin meledak. Dan buat investor retail, perak sekarang kayak emasnya orang biasa. ETF besar kayak iShares SLV udah nyerap lebih dari 470 juta ons perak fisik. Akibatnya pasar spot makin sempit, harga makin liar. Nah, disinilah paradoksnya. Ada dua dunia yang jalan bareng tapi nggak nyatu. Di dunia nyata, industri berebut perak buat produksi panel surya, mobil, dan elektronik. Tapi di dunia finansial, jutaan kontrak berputar tiap hari tanpa satupun perak fisik yang berpindah tangan. Financial Times nyatat, Oktober 2025 harga perak tembus 54,17 dolar per ons, naik 70% sepanjang tahun. Tapi lebih dari 99% kontrak futures berakhir tanpa pengiriman fisik. Lease rate naik gila dari 0,5% ke 30%, dan selisih harga antara London dan New York melebar sampai 3 dolar per ons. Ini yang bikin pasar perak kayak roller coaster. Real demand-nya nyata, tapi harga dikendalikan oleh kertas dan spekulasi. Industri menderita, tapi trader volatilitas pesta pora. Di tengah semua kekacauan itu, siapa yang bisa bertahan?
Para penambang gede kayak Pan American Silver justru ekspansi. Mereka beli Mag Silver senilai 2,1 miliar dolar buat amankan tambang Juani Cipio, dan hasilnya produksi naik 35%. Fresnillo PLC juga langkah adaptif. Mereka tutup tambang tua, tapi tetap jaga arus kas bebas di atas 1 miliar dolar. Sementara di sisi industri, pabrikan mulai bikin kontrak jangka panjang dan riset bahan pengganti kayak graphene-based paste buat ganti perak. Tapi inovasinya masih belum bisa kejar kecepatan krisisnya. Investor besar juga mulai geser strategi. Rasio emas perak sekarang 85:1, padahal rata-rata sejarah cuma 60:1. Banyak analis percaya masih ada ruang kenaikan 30-40%. Goldman Sachs dan McKinsey nyaranin, alokasikan 3-5% portofolio ke perak kombinasi fisik, ETF, dan saham tambang berbiaya rendah. Jadi, apa solusinya? Pertama, perak sekarang udah resmi masuk daftar mineral kritis AS dan Uni Eropa. Artinya, logam ini udah diakui sebagai komoditas strategis nasional, bukan sekadar logam perhiasan. Kedua, rantai pasok harus lebih transparan. Kerjasama antara penambang, refinery, dan industri hijau penting banget buat jamin ketersediaan jangka panjang. Ketiga, investasi di daur ulang. Urban mining bakal jadi game changer karena sumber daya baru dari tambang konvensional makin terbatas. Dan terakhir, adaptasi cepat. Volatilitas bukan musuh. Buat pemain yang siap, ini sinyal buat bertindak. Yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Krisis perak ini bukan cuma soal logam. Ini cermin dilema kita semua. Kita pengen dunia hijau, tapi lupa. Energi hijau juga butuh tambang. Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang punya perak paling banyak, tapi siapa yang paling ngerti cara kerjanya. Kalau lo pengen ngerti ekonomi bukan dari grafik, tapi dari proses bisnisnya, subscribe dan nyalain notifikasi channel ini. Di episode berikutnya, kita bakal bahas proses bisnis lain yang bakal ngubah arah industri dunia. Karena di era transisi energi, ngerti rantai nilai berarti ngerti masa depan.